Bab 2341. Bagus sekali. Nicole tersenyum. Ia tidak ingin mengungkapkan bahwa ia telah bertanya kepada Jared tentang selera Ten Ellison sebelumnya. Nicole mendengar kabar dari Jared yang merupakan kenalan lama Ten Ellison. Namun, ia menghentikan semua kerja sama dengan Ten Ellison karena Harvey. Jared tidak ingin menjalin hubungan lebih jauh dengan Ten Ellison demi keuntungan pribadi. Namun, kafe Jared di Royal Creek Institute tetap buka selama ini. Ten Ellison terus mengunjunginya karena kopinya istimewa dan tidak tersedia di tempat lain. Nicole mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia memutuskan untuk mengunjungi Ten Ellison. Dia cukup dekat dengannya sebelumnya, kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya ketahuan. Itulah alasan Nicole membawa Lulu, untuk melindunginya. Saya senang Anda datang menemui saya. Lagi pula, cucu saya itu. Jangan bicarakan dia, kata Ten Ellison dengan sedih. Dia tidak pernah membayangkan Harvey akan berubah seperti itu. Ten Ellison harus menghentikan semua kerja sama dengan Jared karena Harvey. Dengan semua hal buruk yang Harvey lakukan kepada Nicole, Ten Ellison berpikir Nicole tidak akan pernah mau menemuinya lagi. Aku punya banyak hal yang harus kuurus setelah kembali. Jangan terlalu banyak memikirkannya, Nicole meyakinkannya. Terlebih lagi, kamu bahkan bukan lagi pimpinan Ellison Group sekarang, jadi tidak perlu menjaga jarak. Tidak akan. Aku hanya senang kau aman dan sehat. Seru Tuan Ellison. Ketika Nicole menghilang, Jared mengumumkan bahwa ia melindunginya dengan menjauhkannya dari mata publik. Namun, Ten Ellison masih mengkhawatirkannya karena masih ada rumor yang beredar tentang hilangnya Nicole. Tuan Ellison benar-benar gembira ketika Nicole kembali dengan selamat. Baiklah, cukup dengan masa lalu. Aku di sini untuk mengunjungimu. Nicole tidak ingin membicarakan tentang 5 tahun menghilangnya dia. Dia belum mendapatkan kembali ingatannya, jadi meskipun dia mengaku mengunjungi Ten Ellison, tidak ada masa lalu yang perlu dikenang. Dan dengan keterlibatan Harvey, Nicole tidak ingin terlalu banyak mengungkap tentang situasinya kepada Ten Ellison. Ten Ellison menduga bahwa Nicole mungkin telah melalui sesuatu yang sulit, jadi dia tidak mendesak lebih jauh. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka menyeruput kopi dan berdiskusi santai tentang kegiatan sekolah di masa lalu dan sekarang. Melihat sudah waktunya untuk pergi, Nicole mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Ellison. Kami akan pergi sekarang dan mengunjungi Anda saat kami punya waktu. Tentu saja, datanglah kapan saja saat Anda senggang, kata Tuan Ellison langsung setuju. Ia berharap Nicole bisa datang lebih sering. Lagi pula, ia sekarang penyendiri, dan ia terkadang mendambakan teman. Selamat tinggal, Tuan Ellison, kata Lulu. Nicole tersenyum tipis. Kita berangkat. Baiklah, saya akan kembali juga, kata Tuan Ellison sambil meninggalkan tempat duduknya. Saat meninggalkan kafe, Nicole melihat sosok Ten Ellison yang berjalan kembali ke kampus. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ten Ellison sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Benarkah? Kurasa tidak. Lulu melirik, tidak menyadari apapun. Nicole mengalihkan pandangannya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Keduanya lalu masuk ke mobil dan menuju Riddle Corporation. Mereka bertemu dengan Ten Ellison di sore hari, jadi Harvey pasti sudah mendapat kabar itu sekarang. Mudah-mudahan, ini akan menghilangkan kecurigaannya terhadap Nicole. Di Ellison Group, Harvey menerima berita tentang kunjungan Nicole. Harvey yang sedikit terkejut, bertanya dengan nada serius, apa yang mereka lakukan. Mereka hanya duduk di kafe di seberang Royal Creek Institute. Mereka juga ditemani oleh asisten Bu Riddle, jawab asisten Harvey. Lulu, Harvey mengerutkan kening. Bab 2342. Nicole pergi menemui Ten Ellison bersama Lulu. Meskipun mereka dekat, Harvey merasa Lulu tidak perlu ikut. Tuan Ellison telah kembali ke Royal Creek Institute dan Nyonya Johnston pasti telah kembali ke Riddle Corporation. Tidak ada yang tampak aneh. Itu adalah pertemuan biasa, kata sekretaris Harvey. Kau boleh pergi. Harvey memberi isyarat pada sekretarisnya untuk pergi. Sekretarisnya mengakui perintah tersebut dan meninggalkan kantor. Harvey bersandar di kursinya,
Tatapannya gelap. Nicole benar-benar pergi menemui kakek. Apakah tebakanku salah? Mengapa aku merasa Nicole telah berubah? Bukan karena penampilannya atau kepribadiannya. Nicole tampak sama persis tetapi berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh pada Nicole sekarang. Aku bahkan tidak merasa seperti ini saat dia dulu menghindari dan membenciku. Apa yang terjadi sekarang? Harvey merenung. Dia menggertakkan giginya, bingung. Namun, tidak apa-apa meskipun dia tidak bisa mengetahuinya karena kebenaran akhirnya akan terungkap. Yang harus Harvey lakukan sekarang adalah mendapatkan Riddle Corporation di tangannya sesegera mungkin, sehingga Nicole tidak punya pilihan selain menemukannya. Dengan begitu, ia akhirnya bisa memuaskan keinginannya yang belum terpenuhi sejak bertahun-tahun lalu. Saat matahari terbenam, masih ada cahaya senja yang tersisa. Ketika Nicole meninggalkan kantor, ia terkejut melihat mobil Lawrence di luar kantor. Lawrence keluar dari mobilnya, melangkah ke arahnya. "Leo, ada apa?" tanya Nicole. Ia bertanya-tanya mengapa Lawrence datang tanpa menghubunginya atau pergi ke perusahaan untuk mencarinya. "Saya menunggumu pulang kerja dan mentraktirmu makan malam." "Baiklah, maukah kau memberiku kehormatan?" Lawrence tersenyum. "Kau bertanya padaku sekarang?" Nicole melihat jam. Lawrence mengerutkan kening. "Apakah kamu sibuk?" "Tidak juga." Nicole menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Aku hanya ingin pulang. Kalau begitu, aku akan jujur. Aku punya sesuatu yang kecil untuk dibicarakan denganmu." Lawrence melihat sekeliling sebentar dan mengangkat bahu. "Tapi ini bukan tempat yang tepat untuk itu. Kita harus membicarakannya saat makan malam." Nicole menggigit bibirnya dan berpikir. Baiklah kalau begitu. Jika mereka hendak membicarakan bisnis, ini memang bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Nicole mengirim pesan kepada Jared dan pergi bersama Lawrence. Sesampainya di sebuah restoran, mereka berdua duduk dan memesan makanan. Sambil menunggu makanan, Nicole bertanya langsung, "Ada apa?" "Saya sedang mempertimbangkan usaha patungan. Saat ini saya sedang menjajaki beberapa perusahaan, jadi saya ingin bertanya apakah Anda tertarik untuk ikut serta," usul Lawrence dengan tatapan lembut. "Usaha patungan, katamu?" Nicole mengerutkan kening. "Ceritakan lebih lanjut." Bab 2343. Saya sedang memikirkan 2 perusahaan di Mecraunia dan 3 perusahaan di Sanjoto. Saya sudah menghubungi Smith Core Enterprise, tetapi semua perusahaan lainnya jauh dari memuaskan. Setelah beberapa pertimbangan, Riddle Corporation tampaknya memenuhi kriteria tersebut, jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda. Mengenai perdagangan bersama, Lawrence menjelaskan konsep dan idenya dengan serius. Nicole mengangguk. "Rencananya lumayan. Aku yakin semuanya akan berjalan lancar di Mecraunia karena ini tempatmu sendiri. Bagaimanapun, proyek-proyek Genesis Group baru-baru ini tidak berjalan dengan baik. Pilihan Lawrence saat ini cocok untuk pengembangan Genesis Group. Jadi, kau ikut." Lawrence dipenuhi dengan antisipasi. "Aku harus memikirkannya dulu. Aku akan memberitahumu besok." Nicole tidak ingin langsung menerimanya. Proposal proyek itu lumayan, dan sangat sesuai dengan prospek pengembangan Riddle Corporation. Namun, Nicole masih ingin membicarakannya dengan Sean dan Steve sebelum berjanji kepada Lawrence. Entah mengapa, Nicole merasa tidak bisa bersikap seterbuka dulu kepada Lawrence setelah insiden kartu elektronik itu. Pikiran sekilas terlintas di benaknya dan ekspresi Nicole sedikit menegang. Penyelidikan terhadap lencana elektronik tampaknya terhenti, tanpa kemajuan sama sekali. Sistem lencana Nicole membantu Lawrence mendekripsi juga tampaknya menemui jalan buntu. "Apa yang sedang kau pikirkan?" Lawrence bertanya dengan lembut, menyadari bahwa Nicole tengah berpikir keras. Nicole tersadar dari lamunannya dan menatap Lawrence. "Oh, tidak apa-apa. Aku akan meminta Lulu memberitahu Ian tentang keputusanku." Lawrence sedikit bingung karena ia merasa suasana hati Nicole aneh. Ia tidak dapat memahami rasa jarak yang tiba-tiba dari Nicole. Nicole selalu menjaga jarak darinya, tetapi tidak pernah sejauh ini. Apakah terjadi sesuatu tanpa sepengetahuanku? Aku memang jarang mengunjungi Nicole akhir-akhir ini setelah perusahaanku ditutup oleh Jared. Aku harus memimpin timku dan menghindari perhatian Jared agar tetap bertahan.
Baru saat itulah aku punya waktu untuk bertemu dengan Nicole. Baru-baru ini, Lawrence telah menganalisis dengan saksama alasan kegagalannya. Ia yakin itu karena fondasinya di Sanjoto tidak kokoh. Jadi, ia ingin menghubungi pasukannya di Meceraunia untuk mendukung Genesis Group. Dengan melibatkan Nicole, Lawrence yakin akan sulit bagi Jared untuk mengendalikannya. Pelayan itu menyela untuk menyajikan makanan mereka. Permisi, makan malam Anda sudah disajikan. Kemudian, tak satu pun dari mereka menyinggung topik sebelumnya. Itu seperti kesepakatan tak terucap, dan Lawrence akan menunggu keputusan Nicole. Ayo makan. Emosi Nicole sudah tenang. Dia memberi isyarat ke Lawrence dengan senyum tipis. Lawrence terkekeh. Kamu juga? Aku sudah memesan semua makanan kesukaanmu. Kamu harus mencobanya. Nicole mengangguk. Bagaimana kabar Nolan dan Lana akhir-akhir ini? Lawrence bertanya dengan khawatir. Mereka baik-baik saja. Sikap Nicole berubah lembut saat mendengar kabar tentang anak kembarnya. Spencer dan Samuel akan menikah, dan Lana sangat ingin menjadi gadis pembawa bunga. Lawrence mengangkat alisnya. Wah, bukankah itu 2 kali lipat kegembiraannya? Tolong beri mereka ucapan selamat atas nama saya. Tentu saja, kata Nicole. Jangan lupa kirimkan undangan kepadaku saat waktunya tiba. Aku akan datang dan bersulang untuk kebahagiaan mereka. Lawrence tersenyum. Saya akan. Lana akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Mata Lawrence menunjukkan sedikit rasa sayang. Kamu harus memberitahu Lana bahwa aku akan meminta seseorang mengirimkan pakaian untuk gadis pembawa bunga dan pembawa cincin. Itu tidak perlu. Kami akan menyiapkannya, Nicole menolak. Bab 2344. Yang dari rumah adalah usaha mereka, tapi yang akan kusiapkan datang dari hatiku. Lana gadis yang cantik, jadi gaun pengiring pengantinnya pasti yang tercantik juga. Jangan khawatir, aku akan menyiapkannya untuknya, kata Lawrence dengan bangga. Ia bertekad untuk menyiapkan pakaian Lana dan Nolan. Nicole terdiam. Ia hanya bisa menjawab, terima kasih. Lana dan Nolan akan sangat senang. Saya ayah baptis mereka. Anda tidak perlu bersikap begitu formal di hadapan saya. Lawrence melambaikan tangan. Ia bersikap seolah-olah sudah menjadi kewajibannya untuk membeli hadiah bagi anak-anak, meskipun mereka bukan gadis pembawa bunga dan pendamping pengantin untuk pernikahan tersebut. Nicole tahu bahwa Lawrence sungguh-sungguh mencintai anak-anak. Tatapan matanya melembut. Sambil mengobrol tentang anak-anak, mereka berdua menyelesaikan makan malam mereka. Melihat waktu, Lawrence berkata, saya akan mengantarmu pulang. Tentu saja, jawab Nicole sambil berdiri. Kemudian, pasangan itu berjalan ke mobil dan meninggalkan restoran. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti di depan rumah Nicole. Masih pagi. Bolehkah aku masuk dan melihat anak-anak? Sudah lama aku tidak melihat mereka. Aku agak merindukan mereka, Lawrence mencoba bertanya. Nicole tidak bisa menolaknya, jadi dia menjawab, tentu saja. Mereka memasuki rumah dan di ruang tamu, Gloria dan Daniel sedang bermain dengan balok kayu bersama Lana dan Nolan. Mendengar suara dari pintu, mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah pintu masuk. Ketika anak-anak melihat Nicole dan Lawrence muncul, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan berlari menghampiri. Ibu, ayah baptis. Melihat kedua gadis kecil yang lucu itu, Lawrence tersenyum dan berjongkok. Ia memeluk Nolan dan Lana sejenak lalu melepaskan mereka. Nolan enggan melepaskannya, jadi dia menarik lengan Lawrence sambil bertanya, Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Lana sudah mengambil langkah mundur, tetapi dia juga menatap Lawrence dengan ragu. Aku sangat sibuk. Aku berpikir untuk menemui kalian berdua karena aku punya waktu luang hari ini. Apa kau merindukanku? Tanya Lawrence sambil menepuk kepala mungil Nolan dengan lembut. Tentu saja, kalau kamu tidak mengunjungiku, aku berencana untuk menemuimu saat liburan, kata Nolan serius. Haha, aku senang mendengarnya. Itu artinya kamu masih mencintaiku. Lawrence tersenyum senang. Silakan duduk, Lawrence. Gloria dan Daniel berdiri dan menyambut Lawrence dengan sopan. Lawrence berdiri dan mengangguk pada keduanya. Gloria, Daniel, maaf mengganggu. Hanya saja aku sangat merindukan anak-anak. Jangan khawatir.
Kamu telah menyelamatkan Nicole bertahun-tahun yang lalu, jadi kamu adalah penyelamat kami. Kamu dipersilakan untuk berkunjung kapan saja. Daniel masih tersenyum sopan. Duduklah dan mengobrollah. Nicole memberi isyarat kepada Lawrence untuk duduk. Lawrence dan Nicole menuntun anak-anak kecil itu ke sofa dan duduk. Sebelumnya, Nicole telah memberitahu keluarga itu bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam. Gloria dan Daniel tahu bahwa Nicole akan makan di luar bersama Lawrence, dan mereka pasti punya beberapa hal penting untuk dibicarakan. Melihat mereka berdua sudah duduk, Daniel menatap Nicole dengan pandangan bingung. Kemudian, Nicole menggelengkan kepalanya untuk memberi tanda bahwa tidak terjadi apa-apa. Bab 2345. Melihat hal itu, Daniel tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu Nicole pasti punya alasan tersendiri atas tindakannya, jadi ia tidak ingin mengganggunya lagi. Lawrence mengobrol santai dengan semua orang. Ia cepat akrab dengan Nolan dan Lana. Ia senang bermain balok kayu bersama mereka. Seluruh adegan itu seolah-olah Lawrence telah melakukan ini berkali-kali. Ada tamu. Tiba-tiba terdengar suara dingin, dan suasana di ruang tamu menjadi berat. Ayah. Lana berlari ke arah Jared dengan gembira, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan memeluk Jared. Jared mengangkat Lana ke dalam pelukannya dan berjalan ke sofa. Ia menatap Lawrence dengan dingin. Tuan Jared di sini tampaknya orang yang sibuk, kata Lawrence, bersikap santai. Aku tidak sebebas kamu, jawab Jared dengan nada tidak ramah. Pria ini sudah mengajak Nicole makan malam. Dan sekarang, dia berani masuk ke dalam rumah. Bukankah dia terlalu bebas? Aku tidak sebanding denganmu, tapi hidup seperti ini tidak seburuk itu. Aku bisa nongkrong dengan teman-teman dan bermain dengan anak-anak. Sepertinya ini kehidupan yang cukup baik bagiku. Nada bicara Lawrence terdengar tenang, tapi dia diam-diam mencoba memprovokasi Jared. Asalkan kau bahagia dengan hidupmu. Jared, yang menggendong Lana, duduk di samping Nicole sambil menatap Lawrence dengan dingin. Melihat kedua pria itu hendak memulai pertengkaran lagi, Nicole memutar matanya dan berkata, kalian berdua seperti teman yang sudah lama tidak bertemu. Ada banyak hal yang harus dibicarakan. Jelas mereka saling berhadapan, tetapi mereka masih berpura-pura mengobrol dengan asyik. Sungguh menyebalkan untuk ditonton. Lana mendongak dan dengan polos berkata, Ibu, Ayah, dan Gatpa tidak mengobrol satu sama lain. Mereka berpura-pura bersikap sopan. Sudut mulut Nicole berkedut. Ia berusaha menahan tawanya. Bahkan anak kecil pun bisa tahu. Apa mereka tidak malu? Jared menatap Lana dan tersenyum penuh kasih sayang. Ia tampak bangga karena putrinya dapat membaca pikirannya. Nicole tidak bisa menahan senyumnya. Malaikat ini benar-benar berbeda. Aku. Reaksi Jared yang tenang tentu saja membuat Lawrence tidak merasa malu. Bahkan, Lawrence menoleh ke Lana dan tersenyum. Lana, kamu sudah menjadi lebih pintar sekarang. Lana terkikik dan tersenyum bahagia. Daniel dan Gloria saling berpandangan. Mereka menganggap kejadian itu lucu. Anak kecil ini sangat menggemaskan, jadi mereka menganggap kata-kata Lana sebagai ocehan anak-anak. Daniel, Gloria, hari sudah malam. Aku harus pergi. Lawrence bangkit, bersiap untuk pergi. Daniel segera memanggil kepala pelayan rumah. Alfred, tolong antar dia keluar. Lawrence menepuk kepala Nolan dan berkata, aku pergi dulu. Aku akan datang dan bermain dengan kalian berdua lain kali. Baiklah. Selamat tinggal, Gatpa. Meskipun Nolan enggan melepaskan Lawrence, ia tahu tidak mungkin ia bisa membuat Lawrence tetap tinggal. Lana membalas, selamat tinggal, Gatpa. Selamat tinggal. Ingatlah untuk mematuhi ibumu, kau mengerti. Lawrence menasihati. Mengerti. Lana dan Nolan menjawab serempak. Setelah melihat kepala pelayan mengantar Lawrence pergi, Nicole menoleh ke orang tuanya. Ibu, Ayah, hari sudah malam. Kalian sebaiknya naik ke atas dan beristirahat. Baiklah, kalian semua juga harus segera tidur, kata Gloria. Kemudian, dia menaiki tangga bersama Daniel. Nicole menoleh ke Nolan dan Lana. Kalian sebaiknya bersiap tidur. Baiklah. Sambil berbicara, Nolan dan Lana menarik Jared dan Nicole ke tangga, mendesak mereka untuk tidur juga.
Setelah menidurkan Nolan dan Lana, Jared dan Nicole kembali ke kamar mereka. Bab 2346. Kamu sangat sibuk dengan pekerjaan. Apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Tanya Nicole dengan nada khawatir. Melihat Jared telah bekerja lembur selama beberapa hari terakhir, Nicole tidak bisa menahan rasa khawatir. Kami sedang mempersiapkan penawaran dan tenggat waktunya cukup ketat. Jadi, saya harus bekerja lembur beberapa hari ini, Jared menjelaskan dengan nada lembut. Ia memeluk Nicole erat-erat. Nicole merasa lega. Begitu. Untungnya, tidak ada masalah dengan perusahaan. Jika aku bisa mendapatkan perhatian dan kepedulian darimu, tidak akan jadi hal buruk bagi perusahaan jika aku juga mendapat masalah. Jared menyeringai. Kesal, Nicole memutar matanya. Hei, jangan minta itu. Siapa gerangan yang mengira bahwa suatu masalah adalah suatu hal yang baik? Pikirnya. Jared membelai rambut Nicole dengan lembut dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah itu, Jared menundukkan kepalanya dan mencium bibir Nicole. Sementara itu, setelah dia meninggalkan keluarga Riddle, Lawrence kembali ke vilanya. Di sana, Ian memberinya laporan dengan suara pelan. Tuan, Nona Nicole membawa Nona Lulu saat ia bertemu dengan Tuan Ellison. Saya sudah menyelidikinya, dan tampaknya Nona Nicole belum pulih ingatannya. Alasan kedatangannya yang tiba-tiba kemungkinan besar adalah Harvey. Baiklah, jawab Lawrence. Setelah bertemu dengan Nicole, ia merasa bahwa ia mungkin telah terlalu banyak berpikir. Sedangkan untuk Harvey, dia sudah mendapat kabar tetapi belum bertindak. Saya kira dia masih menunggu hasil dari Dilkop, lanjut Ian. Abaikan saja, mereka hanya saling bertarung, kata Lawrence dingin. Karena Nicole, Lawrence memperhatikan kejadian-kejadian di Dilkop. Namun, hal itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Jadi, ia tidak ingin terlibat dalam perseteruan mereka. Bagaimanapun, mereka bukanlah tandingan Nicole. Nicole benar-benar mengejutkan Lawrence begitu dia kembali ke Sanjoto. Dia punya nyali untuk mengambil alih kantor pusat Riddle Corporation bahkan tanpa mendapatkan kembali ingatannya. Selain itu, dia juga membantu perusahaan tersebut berkembang. Adapun anggota keluarga Riddle lainnya, mereka kurang bersemangat dalam hal mengelola bisnis. Satu-satunya hal yang mereka kuasai adalah menusuk orang dari belakang. Tercatat. Kemudian, Ian bertanya lagi dengan hati-hati, Tuan, tentang Crash. Saya tidak sempat mencari tahu tentang hal itu hari ini. Saya akan mencari kesempatan lain-lain kali. Ketika dia pergi ke rumah keluarga Riddle, dia terjebak di ruang tamu. Setelah Jared kembali, dia tidak punya kesempatan untuk menggali informasi apapun. Satu-satunya cara baginya adalah mencari kesempatan lain untuk berkunjung lagi. Akan lebih baik jika ia bisa masuk ke kamar Nolan. Lawrence tahu bahwa ada komputer di kamar Nolan. Meskipun Nolan adalah satu-satunya yang menggunakannya, Lawrence telah menemukan beberapa catatan internet yang mengarah ke komputer itu. Jadi, komputer itu mungkin berisi informasi yang selama ini dicarinya. Cukup menantang. Ian tidak begitu antusias. Ini sudah merupakan hal yang berbahaya, dan kesempatan untuk mengunjungi rumah itu tidak akan datang dengan mudah. Meskipun sulit, kita harus melakukannya. Mata Lawrence menjadi gelap. Dia bertekad untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ya, Tuan, jawab Ian dengan hormat. Mereka telah merencanakan ini sejak lama. Jadi, tidak mungkin mereka akan menerima kekalahan. Konsekuensinya sudah jelas jika mereka kalah. Lawrence bersandar di kursi mobil dengan tatapan mata jahat. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu di dalam kepalanya. Matahari sekarang bersinar cerah, dan angin bertiup lembut. Di kantor pimpinan di markas besar Riddle Corporation, Lulu membawa setumpuk dokumen di tangannya saat memasuki kantor. Setelah meletakkannya di meja Nicole, dia berbisik, sudah dengar beritanya. Dilkop sedang dalam masalah. Aku belum mendengarnya. Nicole mengangkat alisnya dengan tenang dan menebak, apakah Raine sudah bergerak. Bab 2347. Ya, siapa sangka kedua saudara kandung itu akan saling berselisih karena keserakahan. Dan pertarungan yang tak kenal ampun. Bibir Lulu berkedut, wajahnya menunjukkan ekspresi meremehkan.
Jelaskan padaku. Nicole bersandar di kursinya dan tersenyum sambil menunggu Lulu menjelaskan. Tidak masuk akal. Tahukah kau, Snow mengkhianati Dilkop hanya untuk menikah dengan keluarga Ellison. Snow diam-diam menandatangani perjanjian dengan Harvey, dan pada dasarnya dia menjual seluruh perusahaan kepadanya. Syukurlah kau mengatur seseorang untuk diam-diam memberitahu Raine tentang masalah ini. Begitulah cara Raine berhasil menyelamatkan Dilkop di menit-menit terakhir. Aku beritahu kau. Nicole menyipitkan matanya dan berbicara dengan nada dingin, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi dia masih saja naif seperti ini. Apakah Snow benar-benar berpikir bahwa selama dia menyetujui semua permintaan Harvey, dia akan menikahinya? Pikir Nicole. Lulu mengangguk setuju. Aku tahu, kan, setidaknya Raine sudah menunjukkan sedikit kemajuan. Kenapa Snow bertingkah bodoh sekali? Raine juga melakukan hal yang sama untuk James. Tatapan Nicole menjadi gelap. Kalau bukan karena James, Raine tidak akan memiliki IQ setingkat ini. Lulu mengangguk agresif lagi. Kau benar, mengenai James, Raine juga yang melakukannya. Saat memikirkan semua hal buruk yang telah dilakukan James, Lulu menggertakkan giginya. Satu, kita benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kita selalu berpikir bahwa Raine telah menikahi seorang buangan yang tidak berguna dari keluarga kelas bawah. Tapi sekarang, sepertinya James tidak pernah benar-benar bodoh. Sekarang, Raine harus bergantung pada James. Tentu saja, dia tidak akan menyadari perilaku aneh darinya. Dari kelihatannya, Raine akan semakin bergantung pada James. Bagaimanapun, Raine bukanlah orang yang penuh perhitungan. Aku takut dia tidak akan menyadari hal itu sebagai hal yang aneh bahkan ketika seseorang menunjukkannya padanya. Dengan beberapa patah kata dari James, Raine bahkan mungkin berbalik dan menyalahkan siapapun yang mencoba memperingatkannya. Pada akhirnya, semua orang akan menjadi orang jahat. Sepertinya kau sangat mengenalnya. Tatapan Nicole dingin. Kalau ada orang yang memberitahu Raine bahwa James berselingkuh, Raine pasti akan marah kepada orang itu atau bahkan mengira bahwa orang itu mencoba untuk memancing keributan di antara pasangan itu. Lulu mengangkat bahunya. Yah, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Ekspresi kesal muncul di mata Nicole. Ini masalah pribadi mereka. Yang aku khawatirkan adalah target James bukanlah hal-hal ini. Itu tidak mungkin. Apalagi yang menjadi targetnya. Lulu mengerjapkan matanya karena terkejut. James telah membantu Raine memiliki Dilkop. Tidak hanya itu, Raine juga sangat bergantung padanya. Dengan kata lain, kekuasaan ada di tangannya. Nicole menyipitkan matanya lagi dan berkata dengan serius, tidak semua manusia bisa menahan godaan kekuasaan. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan Raine pada James, itu tidak akan pernah sebanding dengan memiliki kekuatan di tangannya sendiri. Belum lagi, James tidak lagi mencintai Raine. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah mencintai Raine sejak awal. Apa yang kau katakan masuk akal. Ekspresi terbebani tampak di wajah Lulu. Semua orang tahu betul seperti apa James. Sama seperti sebelumnya, bagaimana ia bisa dengan mudah melepaskan tujuannya. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Suasana di kantor langsung menjadi berat. Udara terasa padat. Ketok, ketok, ketok. Setelah beberapa ketukan terdengar dari pintu, sebuah celah kecil terbentuk di antaranya. Steve mengintip ke dalam dan berkata, sudahkah kau mendengarnya? Bab 2348. Nicole menoleh ke arah pengunjung baru itu dan bertanya dengan suara lembut, tentang apa yang terjadi di Dilkop. Ya, Steve membuka pintu dan masuk. Nicole mengangguk pelan. Aku sudah mendapat gambaran tentang apa yang terjadi. Aku hanya khawatir tentang Harvey dan Everett. Jangan khawatir. Steve tersenyum dan melanjutkan, Paman Dillon tidak selambat itu. Sekarang setelah masalah ini terungkap, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia mampu? Nicole mengerutkan kening. Dia selalu berpikir bahwa keterampilan manajemen Paman Dillon biasa-biasa saja. Namun, dia pandai menipu orang. Apakah dia cukup baik untuk menghadapi seseorang sekuat Harvey? Jika dia tidak bisa, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan. Lagi pula, tidak ada jalan keluar dari ini. Dari nada bicara Steve, dia sama sekali tidak tampak khawatir.
Malah, dia tampak menikmati drama itu. Nicole menggigit bibirnya dan berpikir, benar juga. Paman Dillon tidak punya jalan keluar lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah dia harus berjuang sekuat tenaga. Sebagai tambahan, James masih terlibat. Dia tidak akan pernah membiarkan perusahaan itu jatuh setelah membangun perusahaan itu seperti sekarang. Dari kelihatannya, masih ada peluang untuk menang. Nicole menghela napas lega dan mengangguk. Baiklah, kita serahkan saja pada mereka. Selama mereka tidak kehilangan Dilkop, Nicole hanya akan menjadi penonton. Bagaimanapun, dia masih melihat barang-barang itu sebagai milik keluarga Riddle. Jika Dillon mampu mengatasinya, Nicole tidak akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mereka. Jika mereka tidak mampu mengatasinya, ia bersumpah untuk mengambilnya kembali atas nama kakeknya. Kakeknya tidak akan pernah membiarkan bisnis Riddle Corporation jatuh ke tangan siapapun di luar keluarga Riddle. Adapun Everett, meskipun dia serakah, Nicole tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mendapatkan apapun. Kurasa kita akan duduk dan menunggu, kata Lulu. Situasinya saat ini tidak jelas, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menonton dari jauh. Nicole mengangguk. Kirim beberapa orang untuk mengawasi dengan ketat. Jangan khawatir. Lulu meyakinkan Nicole dengan tatapan serius. Setelah selesai berbicara, Lulu berbalik dan pergi. Steve melirik Nicole dan ragu untuk berbicara. Steve, apakah ada hal lain? Nicole bingung. Sejak kejadian itu, Snow menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti dirinya sendiri, kan? Steve sedikit khawatir. Dia tidak akan berani. Nicole merasa bahwa Snow hanya akan menyalahkan orang lain. Dia tidak akan pernah menyadari kebodohan dan sisi idiotnya. Jika memang begitu, di manakah dia sekarang? Mata Steve menjadi gelap. Nicole menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Awalnya, aku khawatir dia mungkin tidak bisa menerima kenyataan. Bagaimanapun, ini adalah kedua kalinya dia ditolak oleh Harvey. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Tapi karena kamu bilang dia tidak seberani itu, aku sekarang khawatir dia mungkin mencoba membalas dendam pada Harvey, kata Steve, sebagai analisisnya. Karena dia tidak cukup berani untuk melukai dirinya sendiri, dia mungkin malah akan melukai orang lain. Tidak mungkin dia akan tetap diam dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Itu mungkin saja. Nicole mendesah. Jika Snow menoleransi kejadian ini lagi, cinta Snow pada Harvey benar-benar buta. Bab 2349. Steve menyadari Nicole tidak tertarik dengan urusan Snow. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Baiklah. Suatu kali setelah Steve pergi, Nicole bersandar di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Situasi sekarang di Dilkop jauh lebih progresif dari yang saya perkirakan. Segalanya masih dalam kendaliku. Aku akan mengabaikannya untuk sementara waktu. Sementara itu di Dilkop, suasana di kamar Dillon sangat tegang. Ayah, kita masih harus mencari cara untuk menyelamatkan ini, bujuk Raine dengan suara pelan. Apakah menurutmu aku tidak berusaha? Dillon menggertakkan giginya. Rencana kami untuk mengambil alih benar-benar menjadi bumerang. Rencana awal untuk menikahi keluarga Ellison pun gagal total. Siapa yang tahu bahwa Harvey punya trik tersembunyi? Kami hampir kehilangan seluruh perusahaan kami. Snow, dasar tolol. Dia benar-benar mengira orang seperti dia bisa menikahi orang seperti dia. Kalau saja dia menyadari motif tersembunyi pria itu lebih awal, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Ayah, bisakah kita kesampingkan masalah ini dan selesaikan apa yang penting? Harvey tidak akan membiarkan perusahaan kita begitu saja. Kita bisa membicarakannya nanti setelah kita menyelesaikan urusan perusahaan kita. James menyela, menunjukkan dedikasinya terhadap Dilkop. Dillon mengangkat alisnya ke arah James. Katakan padaku, apa rencanamu? Sebelumnya, James turut memengaruhi keputusan Raine. Sebelumnya, Dillon tidak begitu memperhatikan James. James melirik Raine sebelum berbicara. Menurutku rencana Ellison adalah mengambil alih perusahaan kita. Kurasa dia bukan orang yang akan mengalahkan kita dalam sekali serang. Kita mungkin masih punya kesempatan untuk bertarung. Kembali, teruskan.
Dillon sedikit mengernyit saat ia mempersilakan James untuk melanjutkan. Ekspresinya menjadi serius. Maksudku adalah, jika Harvey benar-benar ingin AS bangkrut, kita perlu Raine untuk mengalihkan sebagian aset perusahaan. Jika tidak, saat dia mengambil alih, kita tidak akan punya apa-apa. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita telah mengalihkan aset kita kembali, untuk memberi kesan kepada mereka bahwa kita telah lengah. Ketika Harvey mengambil alih perusahaan, ia akan menyadari bahwa tidak ada yang tersisa, dan seluruh perusahaan akan menjadi tidak berguna. Dillon terdiam, ekspresi serius di wajahnya saat dia dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan James. Ayah, kurasa kita bisa percaya pada ide James. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan punya apa-apa. Raine angkat bicara mencoba membujuk setelah menyadari ayahnya tidak berbicara. James menyenggol Raine. Jangan terburu-buru. Biarkan ayahmu memikirkan semuanya. Kami akan menjalankannya dengan pertimbangan yang matang. Raine langsung terdiam dan menatap ayahnya. Ia sangat cemas sembari menunggu dengan sabar hingga Dillon angkat bicara. Dillon akhirnya berhasil berbicara setelah beberapa saat. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Namun, Raine mendesak dengan cemas. Namun, ini bukanlah tugas mudah bagi AS untuk menyelesaikannya, apalagi secara diam-diam, kata Dillon dengan nada tidak yakin dalam suaranya. Jika Harvey tidak menyerah, dia pasti akan lebih memperhatikan perusahaan kita. Rencana kita tampaknya cukup solid, tetapi jika kita ketahuan, itu lain ceritanya. Bagaimana menurutmu? Tanya James lembut. Dillon menatap James, sebelum ragu-ragu dan menggertakkan giginya. Aku serahkan masalah ini padamu. Bab 2350. Mata James melotot. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Ya, karena kamu tidak menjadi pusat perhatian, lebih baik menyerahkan pekerjaan ini padamu. Akan sulit bagi siapapun untuk mengetahuinya. Saat itulah Dillon menyadari kegunaan James dalam keluarga setelah Preston menolak bergabung dengan Dillcorp dan Snow yang benar-benar idiot tergila-gila pada seseorang yang tidak setara dengannya. Raine adalah harapan terakhir dan satu-satunya bagi Dillon untuk meneruskan perusahaan. Jika James bisa membantu, itu akan lebih baik daripada melakukan ini sendirian. Raine tidak memberi James waktu untuk mempertimbangkan. Dia segera menyetujui atas namanya. Saya pikir itu bisa dilakukan. Raine tahu bahwa jika masalah ini diserahkan kepada James, hasilnya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, masa depan perusahaan ada di tangan mereka. James menatap Raine dengan ekspresi puas. Ia hanya bisa mengangguk setuju dengan keputusan Raine, untuk melanjutkan hidup tanpa menimbulkan kecurigaan. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Masa depan Dillcorp ada di tanganmu. Saat aku pensiun, aku bisa mempercayakan ini pada kalian berdua. Dillon mengangguk seolah-olah dia mempercayai mereka berdua. Jangan khawatir, kami akan memastikan semuanya berjalan baik-baik saja. Raine dan James mengangguk bersamaan. Jika Anda punya sesuatu, beritahu saja kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Dillon menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mari kita lakukan ini satu persatu. Mari kita selamatkan perusahaan terlebih dahulu sebelum kita memperluasnya untuk masa depan. Raine dan James menyinkronkan satu sama lain, menjawab, oke. Keduanya meninggalkan ruangan tak lama kemudian. Raine menoleh menatap James sambil tersenyum. Kami sangat beruntung memilikimu. Sekarang setelah kami mendapatkan kepercayaannya, masa depan Dillcorp akan berada di tangan kami. Aku yakin kita bisa melakukannya. Semua ini berkat kerja kerasmu. James menatap Raine dengan penuh kasih sayang. Raine tersenyum malu, itu semua juga kerja kerasmu. Kau bisa melakukannya dengan baik bahkan dengan atau tanpa aku, kata James dengan rendah hati. Dengan nada genit, Raine berkata, tidak. Kami adalah tim dan kami akan selalu bersama. Raine tidak menyukai James sebelumnya. Namun sekarang setelah dia melihat betapa bergunanya James, James telah menjadi aset baginya. Senjata rahasia pamungkasnya. James mengangguk senang. Raine tersenyum saat berjalan menuju kantornya. Di sisi lain, dia tidak menyadari ekspresi James telah berubah. Ekspresi jijik muncul di wajahnya.
Jika aku sudah mendapatkan segalanya, aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Aku bisa menyingkirkan wanita jalang ini untuk selamanya, pikir James dalam hati. Saat matahari terbenam, sinar matahari yang miring memberikan semburat jingga hangat di langit. Jalanan ramai dengan orang-orang yang bergegas pulang setelah bekerja. Nicole baru saja keluar dari gedung kantor ketika dia melihat Lulu berdiri di tepi jalan, kecemasan tampak jelas di wajahnya. Lulu, kenapa kamu belum pergi? Nicole memanggil Lulu. Spencer belum datang. Aku mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Lulu mendesah. Dia terus melirik ke jalan yang ramai untuk melihat Spencer, matanya penuh kekhawatiran. Spencer telah berjanji untuk menjemputnya dari kantor. Namun, Lulu telah menunggunya sejak lama. Ia belum datang dan tidak dapat dihubungi. Apakah sesuatu terjadi padanya? Pikir Lulu. Nicole mengerutkan kening. Menurutku, jika dia tertahan oleh sesuatu, dia tidak akan bisa dihubungi.